nebak saya sih yang paling rame di sini 1,5 juta bisa dapat. Yang pertama iseng-iseng aja, saya lagi ngegoreng, bikin video aja gitu kan, sambil ngegoreng gitu. Saya upload aja di aplikasi itu. Tok. Ya. Oh rame gitu. Nggak nyangka ya? Ya nggak nyangka sih, kita cuma iseng-iseng doang awalnya mah. Langsung kena FYP ya? Terus gimana tuh? Sampai bisa di TV? Ya 2 video sih sebenarnya. Yang pertama nggak begitu viral. Cuma belum ada yang notice dari pihak TV. Saya bikin video yang kedua. Video kedua lebih viral lagi. Lebih FYP lagi? Iya, lebih FYP lagi. Sampai viewersnya tuh sampai 3,2 juta kalau nggak salah. Viewersnya? Iya. Sebelumnya cuma nggak nyampe 1 juta, cuma 900-an. Oh sebelumnya udah gede juga ya? Udah gede juga. Cuma lebih viral lagi yang video keduanya itu. Terus dari situ ya ada dari pihak TV-nya nelfon saya, ya udah. Makin itu lagi. Makin ini sih. Alhamdulillah ya. TikToknya apa nih bang? Akunnya kalau yang TikTok itu Saputra NDI. Saputra NDI. Iya. Nanti ada kok. Tulisannya orang biasa malah. Orang biasa Saputra NDI. Kalau buat Instagram Andi Saputra 12. Andi Saputra 12. Apa aja nih bang Andi? Ini ada ganda suri kacang hijau. Yang mana itu ya? Ini. Terus ini tempe goreng. Ini bakwan. Ini pisang molen. Ini tahu. Ini pisang goreng. Nah itu paling best sellernya itu tuh. Apa tuh? Ini combro pedas. Semuanya ada berapa sih? Semuanya sebenarnya ada 11 biji. Itu karena udah ada beberapa musim yang habis, jadi tinggal segini. Yang nggak ada lontong ya? Yang ada lontong, singkong goreng, terus nggak ada cireng, nggak ada ubi goreng juga, udah pada habis. Oke siap. Habis dari TV itu bang? Iya. Banyak nggak yang beli gorengan tuh minta foto atau gimana? Ada dari kalangan yang dulu ada yang dari jauh juga, dari Lampung, jauh. Cuma pengen ketemu sama saya. Ketemu sama bang? Iya, jauh-jauh dari Lampung. Ngapain minta foto? Pengen ketemu katanya. Terus penjualan gimana nih? Penjualan alhamdulillah sih naik. Penjualan alhamdulillah naik ya? Alhamdulillah. Abang kan ganteng nih, nggak malu jualan gorengan? Dibilang kalau malu ya enggak lah. Kalau saya malu nggak mungkin saya sekarang ada di sini, ada di tempat jualan. Oh iya. Kalau nggak malu mah dapur nggak ngebul ya? Iya betul. Kalau malu ntar nggak ada duit. Nggak punya duit ya? Emang sebelumnya abang selain di gorengan nih, sebelumnya usaha apa kerja? Kerja pernah, usaha sebelum dari ini juga pernah. Kalau kerja di mana tuh? Kerja waktu itu ikut event organizer di Jakarta, ya IO. Kalau sebelum dari sini juga habis itu saya buka martabak. Oh, iya. Terus kenapa memutuskan gorengan? Kenapa? Karena keuntungannya lebih besar juga sih. Kalau gorengan itu. Tadi kan banyak tuh abang ngegoreng. Iya. Oh keseluruhan per hari itu income-nya kira-kira gitu. Kalau kotornya sih ya. Kalau lagi rame banget 1,5 bisa, 1,5 juta. 1,5 juta. Kotornya itu, bersihnya paling sekitar 700-800an. Bersihnya itu. Iya. Terus Sabtu Minggu segitu. Kalau pas lagi Sabtu Minggu kan biasanya rame ya. Kalau saya malah lebih ke ini jam ini hari-hari biasa. Lebih ramean hari biasa. Lebih rame hari biasa karena kan jam-jam orang kantor gitu kan. Orang pada beli gitu. Orang pada berangkat kerja beli gorengan. Gitu. Nah, udah ada cabang. Cabang udah ada. Ikut sih sebenarnya dari sini. Di sini yang pertama di sini Jalan Pemuda, yang kedua di Jalan Sudirman depan Martabak Air Mancur, yang ketiga Jalan RE Mata Dinata depan Indomaret. Pengalaman lucu waktu itu pernah sih ada oknum aparat minta gorengan. Dia mengatasnamakan aparat yang lain gitu.
mengatasnamakan itu. Kebetulan saya ada malam-malam di sini. Saya tanya, Pak, kenapa? Gitu kan? Oh, saya minta gorengan gini-gini disuruh ini. Biasanya kesini gitu. Saya ngomong gini, saya perasaan nggak pernah ada yang minta kayak gitu, Pak. Oh iya, oh yaudah saya. Itu lucu menurut saya. Gitu. Iya lucu. Awalnya pengen minta gitu kan, oknum gitu tuh, oknum itu. Karena ada saya jadi nggak berani. Mengatasnamakan instansi. Mengatasnamakan instansi yang lain. Ya. Kalau misalnya nih selama abang jualan, kan tadi udahlah istilahnya yang lucu. Iya. Suka dukanya apa tuh? Selama jualan gorengan, yang nggak enaknya? Dukanya ya kayak waktu itu jalanan ditutup tuh. Jalanan ditutup sempat hampir setengah hari ditutup karena ada demo kan. Itu penjualan sangat-sangat turun drastis karena nggak ada yang lewat, mobil sekalipun nggak ada yang lewat, motor sekalipun nggak ada yang lewat. Itu dukanya ya bang ya? Iya, Jadi nggak selamanya lancar ya? Nggak selamanya lancar. Nah, cara mempertahankan bisnis gorengan nih bang, kan lumayan udah berapa tahun kira-kira? Kalau saya udah hampir 3 tahun. Nah, Ya. gimana nih biarnya pelanggan biar balik lagi, biarnya ya. omsetnya tinggi? Nah, tipsnya itu sebenarnya harus jaga kualitas makanan yang kita buat. Misalkan kita jualan gorengan, kualitasnya harus dijaga terus. Misalkan jualan apapun itu, kan, kualitas juga tuh harus dijaga. Sama yang penting ramah juga tuh. Misalkan kita ramah sama pembeli gitu, otomatis kan tukang gorengan ini mah ramah gitu kan, enak lagi gorengannya, pasti balik lagi orangnya juga, kalau orang mau beli juga. Nah bang, kira-kira kedepannya gimana nih gorengan Bang Andi? Iya, ya kedepannya misalkan gorengan ini makin naik, makin sukses, ya bisa buka cabang di mana-mana. Kalau bisa seluruh Indonesia. Woi amin. Ya, ada gorengan campur pedas gitu kan. Ya itu biar bisa membuka lapangan pekerjaan buat orang lain juga gitu kan. Apalagi kan zaman sekarang banyak orang yang di PHK gitu. Nah betul bang. Apalagi pandemi kayak gini tuh kan, pasti banyak aja yang pengangguran ya. Syukur-syukur kalau bisa jadi ladang ladang buat orang mencari rezeki gitu kan. Jadi semakin banyak cabang, peluang usaha. Betul. Buat orang kerja makin banyak ya bang. Iya betul. Kalau buat teman-teman Jajan Ranges pengen beli gorengan Bang Andi, lokasinya di mana nih bang? Lokasinya kalau yang saya tempatin sekarang ada di Jalan Pemuda nomor 9. Kalau dari arah Mancur itu lurus terus ke arah Gor Pajajaran, nanti ketemu Bebek Pandut. Nah di depannya itu ada gorengan saya. Di depan Bebek Pandut ya? Iya. Gak jauh dari Mancur ya? Gak jauh dari Mancur kok. Sekitar 50 meteran, 100 meteran. 50 meteran. Bukanya jam berapa nih bang? Kalau buka saya setengah 9 udah buka. Tutupnya sehabisnya sih, tapi kadang sampai jam habis sisa juga udah tutup. Bisa udah nutup. Iya. Nah bang, pesen-pesen nih, kan abang masih muda nih, baru 22 tahun ya. Betul. Buat teman-teman yang pengen usaha gitu, yang mentalnya masih itu gimana nih? Harus dikuatin sih mentalnya gitu. Jangan malu juga buat ini, misalkan mau jualan apapun, misalkan jualan sekecil apapun itu usahanya. Jalanin dulu aja gitu kan ya. Jalanin dulu aja, siapa tahu nanti kedepannya usaha itu bisa berkembang. Dan bisa juga membuka lapangan usaha buat lapangan pekerjaan buat orang lain juga kan gitu. Iya betul.